Itu karena sifat dasar manusia sesungguhnya tidak daya dan upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Bi qudratillah, bi muradatillah, bi fadlillah, bi aulillah, bi ilmillah, bi iznillah, bi ridhoillah, semua punya Allah. Ilmunya punya Allah, kadar ketentuannya punya Allah. Manusia ini hanya diberikan kasih sayang di dunia. Ketergantungan pada Gusti Allah iku hakikat manusia. Wa urudul asbabi muzakkaratul laka bima afi 'alaika minha. Sedangkan muncul sebab ketergantungan adalah pengingat akan hakikat kita sing harus disadari dan tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun ini menceritakan bahwa manusia itu fakir. Unik fakir. Tahu fakir? Fakir itu tidak punya apa-apa. Bahwasannya manusia itu sejatinya sifatnya fakir, tidak daya dan upaya kecuali hanya izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sifat dasar manusia itu fakir. Makanya ketika manusia di alam dunia ini banyak pengakuan, banyak muatan, akhirnya berat karena terjerat oleh belenggu. Seperti ceritanya burung merak ketika berhadapan dengan orang, maka burung merak itu akan memperlihatkan kebagusannya. Artinya burung merak itu masih belum punya sifat kefakiran atau sifat rendah hati. Manusia itu diciptakan Allah dalam kefakiran, maksudnya supaya apa? Supaya bergantung terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas daripada ridho dan izin Allah, makanya hilangkan sifat-sifat pengakuan yang ada dalam diri kita. Ketika di dalam diri kita masih ada pengakuan, maka kita terjerat oleh belenggu nafsu. Sehingga ingin naik ke atas itu tidak bakal bisa karena berat dengan bebandul. Kalau burung masih dijerat di dalam sangkar, burung tidak akan bisa pergi kemana-mana. Dikasih makan, dikasih minum, tapi dibatasi. Begitupun dengan manusia. Manusia ketika banyak pengakuannya, maka akan dibatasi geraknya, apapun itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tahu bagaimana indahnya rahasia-rahasia Allah, tidak tahu bagaimana nikmat-nikmatnya ibadah, akan tidak tahu karena terbelenggu, terjerat oleh nafsu sendiri. Makanya manusia Allah ciptakan sifat dasar manusia itu kefakiran, artinya tidak daya dan upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah menggerakkan kita untuk sholat, untuk ibadah, mengaji, apapun itu, sejatinya Allah memberikan kasih sayang Rahman Rahim kepada kita. Bukan milik kita. Kita sholat sehari semalam, giat ibadah, giat sedekah, giat apapun kebaikan, sejatinya itu adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Makanya banyak bersyukur kepada Allah. Tanda syukur diapresiasikan dengan perbuatan, dengan praktek sehari-hari, terus berbuat baik di muka bumi ini sampai mati, sampai kita pulang nanti ke yaumil akhir.
Allah menciptakan segala sesuatu kepada kita dasarnya supaya kita berpikir. Karena sifat manusia itu fakir. Tidak ada satu kekuatan pun, tidak ada satu beban pun yang membuat kita merasa memiliki. Makanya Fir'aun 40 tahun tidak pernah sakit. Boro-boro sakit segala-gala meriang, sakit kepala pun tidak pernah. Hartanya terus mengalir, kekuasaannya, harta segala tek-tek bengek banyak Allah berikan. Makanya Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Artinya apa? Artinya tidak diberikan kasih sayang oleh Allah. Secara zahir diberikan kekayaan banyak, itu tandanya sayang, tapi bukan. Barang mau dihancurkan oleh Allah dengan nama istizlah. Begitu pun dengan kita. Kita diberikan sulit oleh Allah, artinya supaya mau berpikir. Apa yang membuat sulit ini? Apa yang membuat susah kita? Apa yang membuat diri ini sakit-sakitan? Apa yang membuat diri tersiksa di dunia? Karena masih banyak belenggu-belenggu yang merasa kita miliki. Contoh, orang pintar ngaji, baca Quran pasai, kitabnya melotok, akhirnya pakai dalil. Buat apa? Merusak orang. Ini nggak boleh, ini begini, ini basah, ini begini, ini suratnya belum benar, ini begini. Sedangkan orang baru belajar ibadah, di demo, diintrospeksi, akhirnya sering jual ibadah gara-gara di demo. Nah itu, banyak orang yang memanfaatkan ilmunya hanya untuk menyakiti seseorang. Makanya kalau setiap orang punya ilmu, jangan ilmu itu ditaruh di otak. Kalau ilmu ditaruh di otak, paling lari hebat jadi profesor. Ketika ilmunya sudah di otak, ketika nanti diberikan kesulitan oleh Allah, makanya dia akan menghalalkan segala cara dengan kepintaran-kepintarannya. Makanya orang-orang pintar usahanya kepada orang bodoh. Gak ada orang pintar usahanya ke yang pintar lagi. Tapi jadikan semua ilmu yang Allah berikan jangan ditaruh di otak, tapi ditaruh di hati, ditaruh di qalbi, dibungkus dengan kelembutan. Supaya apa? Supaya semakin tambah ilmu, semakin merasa bodoh, semakin merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ketika ada orang yang pernah tanya ke saya, kenapa Abah selalu gerakan jarah? Dulu Abah sering garah siang malam kemana-mana. Maksudnya apa? Alam barokah atau karomah? Kata saya biasa barokah. Karomah sudah biasa. Orang jarang alam barokah karomah itu pada para wali sudah biasa. Tapi saya yang luar biasa, saya malu dengan mereka. Dengan para wali-wali Allah malu. Kenapa malu? Malu. Orang yang mati bisa menghidupkan orang yang hidup. Satu, bisa mempersatukan umat. Orang Jawa Timur, Jawa Barat, utama orang pribumi sendiri, jarang dalam satu tempat. Yang ini baca tahmid, yang ini baca tahlil, yang ini baca fatihah, yang ini baca salawat. Tidak ada yang berebut atau bertengkar. Saya malu, kata saya, dengan para wali-wali. Nah, masa kita orang yang masih hidup, masih mengejar-ngejar perbedaan, masih meributkan perbedaan-perbedaan. Itu. Karena sifat dasar manusia sesungguhnya tidak daya dan upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi qudratillah, bi murdatillah, bi fadlillah, bi aulillah, bi ilmillah, bi iznillah, bi ridhoillah, semua punya Allah. Ilmunya punya Allah, kadar ketentuannya punya Allah. Manusia ini hanya diberikan kasih sayang di dunia. Diciptakan di dunia ini bukan untuk apa-apa, untuk bersenang-senang, bermanja-manja, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah saya bahas kemarin-kemarin, saya bongkar surat Al-Baqarah, surat Al-Quran, saya bongkar maksud Allah kepada kita. Artinya supaya kita terus berpikir, berintrospeksi diri, apa yang jadi kurangnya kita kepada Allah. Jangan pernah melihat kesalahan orang.
dikukil-kukil kesalahan orang walaupun sedikit dibesar-besarkan, tapi carilah kesalahan diri kita yang belum pernah kita koreksi. Makanya sifat dasar manusia itu fakir. Ketika Allah berikan anak, bersyukur. Ketika Allah berikan istri, bersyukur. Ketika Allah berikan kendaraan, bersyukur. Ketika Allah berikan sehat, tambah syukur. Artinya syukur jangan ucap alhamdulillah doang. Tapi syukur di situ dijalankan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur sesungguhnya, bersyukur yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa apresiasi prakteknya? Yaitu mau mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Gusti. Itulah orang-orang yang bersyukur. Makanya ketika orang sudah bersyukur, sebenarnya bersyukur, maka Allah akan timbah nikmat-nikmatnya lagi. Diganti, ditambah oleh Allah berlipat kali lipat. Itulah makna manusia hidup di dunia. Kita dari alam lahu turun ke alam jabarut, turun ke alam malaku, turun ke alam jasmani. Artinya dikurung kita dengan jasmani. Kalau kita masih di alam jasmani saja, ya begitu-gitu aja. Sholat, jungkal, ya begitu-gitu aja. Gak ada nikmat-nikmatnya. Makanya belajar naik makomnya ke alam nahu, ke alam jabarut minimal. Kalau alam sama kejauhan. Alam jabarut saya, alam kesucian, alam muhammad. Artinya apa? Berpikir bahwasanya Allah menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi, menciptakan pepohonan dan tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk yang lain kecuali untuk dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar bertafakur, belajar berpikir tafakur, berpikir atas kasih sayang Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Kata saya, setiap sekarang musim pemilu, orang pasang baliho gede-gede. Gambarnya gede-gede lagi. Ada yang mencong, yang miring gambarnya. Tetapi pernah kita lihat, bahkan kita agung-agungkan pilih nomor sekian, coblos nomor anu. Tapi baliho Allah, setiap hari, setiap detik Allah berikan, Allah contohkan, kadang-kadang tidak dipikir. Apa baliho Allah? Pepohonan, tuh gunung, tuh laut, tuh langit. Itu baliho-baliho Allah yang senantiasa Allah tugaskan untuk selalu memberikan kita apa yang kita inginkan. Ketika kita kepanasan, maka Allah turunkan hujan. Supaya apa? Supaya subur tumbuh-tumbuhan, jadi tumbuh-tumbuhan dimakan oleh siapa? Dimakan oleh kita. Mana terima kasih kita? Gak ada. Allah isi laut berbagai macam aneka ikan yang tidak terhitung banyaknya. Kita ambil setiap hari, kita jual, kita makan. Ada, kita bersyukur. Itu baliho-baliho Allah. Makanya jangan salahkan Allah ketika Allah marah kepada kita. Artinya apa? Manusia ini sudah disenangkan oleh Allah. Manusia ini adalah fakir, tapi fakirnya manusia supaya mau berpikir, supaya tambah iman, tambah takwa kepada Allah.